Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang anak-anak. Ya, Pak. Baiklah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya anak-anakku sekalian kita awali untuk mendapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak minta salah satu teman kamu untuk berdoa, khususnya ketua kelas. Silakan pimpin kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi, bahwa perlu Bapak sampaikan bahwa hari ini kita melaksanakan layanan bimbingan klasikal seperti biasanya di minggu-minggu sebelumnya. Ya, kita menyampaikan materi. Adapun judulnya adalah mengenai kelola emosi, ya. Jadi kita hari ini belajar bagaimana cara mengendalikan emosi anak-anakku sekalian. Tapi sebelumnya Bapak bertanya apakah ada kendala pembelajaran sebelumnya di minggu-minggu sebelum ini? Apakah salah satu atau anak-anakku sekalian masih ada mendapatkan kendala dalam pembelajaran, baik dengan guru mata pelajaran, kemudian baik maupun dengan guru bimbingan konseling, atau memiliki masalah dengan teman sebaya? Gimana? Tidak ada ya? Alhamdulillah ya, tidak ada. Itu pun yang sangat Bapak harapkan, karena sedetil mungkin saya sebagai guru pembimbing anak-anakku sekalian di 10A ini sangat berharap bahwa kita berusaha untuk menghindari yang namanya masalah, ya, menghindari yang masalah. Namun apabila hal itu datang dengan kita tanpa kemampuan kita untuk mengelaknya, apa boleh buat. Tetapi niatkan di dalam hati anak-anakku sekalian sebelum berangkat sekolah bahwa kita tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, untuk belajar di SMA Negeri 2 ini, kemudian khususnya di kelas 10A ini, untuk tidak membuat masalah dan juga tidak terdapat kendala gitu ya. Niatkan waktu sholat subuh, niatkan bahwa kita tujuannya berangkat sekolah dengan baik, kemudian pulangnya juga dengan selamat. Baik anak-anakku sekalian, ya, sebelumnya absensi dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Wanda ya. Pak. Ada beberapa laporan dari wali kelas ya, bahwa terdapat siswa yang sering alpa, kemudian ada yang sering izin gitu ya. Harapan Bapak untuk semester selanjutnya bisa memperbaiki diri gitu. Kalau memang betul-betul kita masih tetap ingin melanjutkan ke fase berikutnya ya. Satu orang ya, alhamdulillah keterangannya di sini sakit ya. Jadi kita doakan semoga teman kita cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa bergabung dengan kita di sini lagi belajar ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah tentang bagaimana mengendalikan emosi. Ya. Anak-anakku sekalian, ya. Biasanya kalau kita mendengar kata emosi, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Marah. Gitu ya. Pada hakikatnya sebenarnya emosi itu bukan hanya marah. Oke. Dalam tayang ini sebelum Bapak bacakan biar lebih terimplementasi atau tersampaikan, Bapak minta salah satu dari teman kamu baca. Coba ketua kelas dulu ya. Ketua kelas dulu. Coba baca materi di atas. Pengertian daripada apa yang dimaksud dengan kata emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu emovere, yang terus berarti bergerak
menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Ya. Terus Menurut Daniel Goldman 2002 sampai 411, emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pemikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis. Dari serangkaian kecenderungan untuk tindak emosi, pada dasarnya dorongan untuk bertindak. ya, emosi itu ya berarti kan tidak konotasinya mana saja kan? Ya. Ketika kita ada dorongan untuk melakukan sesuatu, itu adalah secara pengertian dari apa yang ada di depan ini, di materi ini, bahwa itu adalah sudah bisa disebut dengan emosi. Kemudian ketika suasana hati kita senang, ya misalnya mendapatkan giveaway, hadiah. Kemudian kita gembira, itu disebabkan oleh dorongan emosi juga, ya. Begitu juga ketika kita mendapatkan satu perlakuan yang tidak mengenakan, sampai telinga kita merah, itu juga disebabkan oleh dorongan emosi. Ya, jadi tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif saja. Itu ya untuk pengertian emosi. Oke, Pak lanjutkan. Ya, biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Jadi ada istilah dalam ilmu psikologi itu, kalau ada rangsangan pasti ada respon. Nah, responnya itu tergantung dari rangsangan itu apakah negatif ataupun positif. Kan seperti Pak sebutkan tadi. Kalau kita mendapatkan hadiah, misalnya ada teman kita pas hari itu kita ulang tahun, teman merayakannya, maka yang muncul justru responnya positif. Nah, tapi itu dorongan emosi juga namanya, ya. Sebagai contoh, emosi gembira kan mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara psikologi terlihat tertawa. Kemudian emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Nah, jadi anak-anakku paham kan sekarang bahwa konotasi emosi itu tidak saja kepada hal-hal yang negatif. Pada pikiran selama ini kau emosi kau. Nah, ya kan? Padahal arti emosi itu bisa senang, bisa juga sedih. Okay. Emosi berkaitan dengan perubahan psikologis dan berbagai pikiran. Jadi emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Karena emosi dapat merupakan motivator, ya, pendorong, ya, kemudian perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku interpersonal manusia. Jadi ada dua begitu ya, bisa mendorong ke hal yang baik, bisa juga mendorong kepada hal-hal yang negatif gitu. Nah, begitulah kita perlu mempelajarinya. Kemudian nanti ketika kita dihadapkan kepada respon atau rangsangan yang tidak baik, tidak kita sukai, bagaimana kita mengontrolnya, mengendalikannya, mengelolanya supaya tidak terjebak kepada kesalahan atau overthinking gitu nah ya. Kemudian berasal dari bahasa Latin ya, emovere ya, yaitu bergerak menjauh. Kemudian kecenderungan bertindak. Ya, setelah adanya rangsangan tadi, pasti kita bertindak. Apa? Ada negatif dan positif tadi, tergantung yang memberikan rangsangannya itu. Reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Contoh gembira, tertawa, sedih dan menangis ya. Kemudian ini reaksinya ya. Ini reaksinya. Jadi ada, kalau ini reaksi apa ini? Marah ya. Ini marah juga. Nah, kalau ini nampaknya gembira, lanang ini dapat 4. Ada yang senang dia, dapat 4 kan? Kalau ini sedih dia, karena dia cemburu. Bisa jadi misalnya temannya main gadget, dia nggak punya, kemudian
nggak mau dikasih, nggak diajak nonton, nah sedih gitu. Ini adalah reaksi dari rangsangan atau respon daripada rangsangan itu. Dalam kehidupan banyak sekali permasalahan yang terjadi, pemukulan, adu fisik, sampai pembunuhan. Alangkah sayangnya jika masalah ini terjadi karena seseorang tidak dapat mengendalikan, tidak dapat mengelola amarah atau emosi yang dia miliki, gitu ya. Ini sebab akibatnya. Kemudian siapa yang bantu Bapak ya untuk bagaimana kiat kita untuk mengendalikan emosi kita. Silakan salah satu dari teman-teman bisa. Oke, sebut nama. Berdiri, sebut nama. Ya, silakan. Dibacakan boleh nggak apa-apa. Ya, sebut nama dulu. Nama Fritzi Yodi Ramadan. Ya. Bagaimana tips kita mengendalikan emosi? Tips mengendalikan emosi dengan diam. Jangan biarkan mulutmu mengeluarkan suara, terutama kata-kata kasar. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Ya, jadi salah satu ya anak-anakku sekalian, salah satu trik untuk merespon rangsangan yang negatif ini negatif, maka kita jedahkan sedikit untuk diam. Ya, diam, jangan biarkan mulut berbicara kotor, kemudian merespon berlebihan, over ya, mengeluarkan suara terutama kata-kata kasar. Ya, kita diam dulu, cermati, gunakan logis kita. Gunakan logis kita. Contoh, misalnya ya. Contoh ini contoh nih ya. Itu. Misalnya saya contohkan, ini kenapa? Nah, seperti itu. Kalau perempuan meresponnya dengan perasaan. Kalau laki-laki meresponnya dengan rasio. Lah kenapa Bapak ini marah gila? Kalau perempuan dibentak nangis. Karena dengan perasaan. Terdiam dulu. Lihat. Nah, gitu ya. Cara trik untuk merespon rangsangan itu. Jadi ada dua ya. Kecenderungan tuh anak-anakku sekalian, laki-laki menggunakan rasionalnya untuk merespon rangsangan. Kalau perempuan itu cenderung menggunakan emosinya. Makanya kalau ayangnya bilang, "Yang putus." Belum dijawabnya nangis tuh. Ya, sudah tuh berlinang lah air matanya kan. Enggak tahunya ayangnya salah. Yang putus tuh layang-layangnya kan. Nyala nangis. Nah, begitu. Jadi tanya dulu, apa yang putus kok? Kan seperti itu. Ya. Jadi jangan sedih dulu, jangan nangis dulu. Ya. Jadi ada dua ya. Ini ya. Terima kasih ya. Pak lanjut. Ini ya. Bagaimana trik supaya kita rileks ketika kita dalam keadaan diberikan respon yang negatif. Coba yang bisa bantu apa? Mana mic-nya tadi? Berdiri, kemudian sebut nama dan boleh bacakan slide depan atau pandangan Anda secara pribadi boleh, atau ngacu pada yang tag di depan juga nggak apa-apa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Ambil napas panjang melalui hidung, tahan selama 10 detik, lalu buang melalui mulut. Maka otak kita akan tenang dan dapat berpikir secara jernih. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus juga ya. Nah, itu trik ya. Ini trik juga ya supaya kita rileks gitu. Karena apa anak-anakku sekalian? Dalam beraktivitas itu banyak macam hal yang kita hadapi. Ada kadang kita tuh merasa jenuh, ya, galau gitu ya. Jadi jenuh. Bagaimana cara kita merelaksasi? Begitu. Ambil napas panjang melalui hidung, tahan selama 10 detik, lalu buang lewat mulut, maka otak kita akan tenang dan dapat berpikir secara jernih. Sekarang Bapak minta kita berdiri semua. Coba kita turuti tips ini gitu ya. Berdiri ya. Sekarang ambil napas panjang melalui hidung, tahan selama 10 detik ya, tapi jangan disemburkan kayak awan, nanti pingsan ya. Mulai 1 2 3. Hitung ya, hitung sendiri 10.
Ikuti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keluarkan melalui lewat mulut, pelan-pelan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah, selesai ya. Silakan duduk kembali. Karena apa? Ketika kita merespon sesuatu hal yang terburu-buru, maka nanti takutnya kita akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Contoh misalnya, ada contoh lagi ini. Dulu kan sering gitu, ya ada terima telepon gitu. Misalnya orang tua ke sana telepon, si anu kecelakaan. Sekarang kau sedang di jalan, sudah dibawa ke rumah sakit, perlu biaya operasi 5 juta. Mamaknya lagi di berendau langsung terjun, kan? Nah, celaka. Jadi tengok dulu, ya, konfirmasi dulu, tengok nomornya, suara anak bapak apa tidak, suara saudara kamu apa tidak, ya kan? Supaya ini tadi, kita kan juga memiliki nomor handphone yang bisa kita hubungi, misalnya temannya gitu. Apa betul? Gitu. Jangan terlalu terburu-buru supaya kita tidak tertipu. Itu malah. Tapi dulu sering sekali itu anak-anak sekalian. Tapi kamu, saya pikir Gen Z kan cerdas-cerdas nih. Tapi di bidang teknologi, ya, bidang IT, ya, sangat cerdas sekali. Kalau masih tertipu dengan hal demikian, nah, tidak tahu lagi Bapak itu, ya. Oke, lanjut ya. Ingatkan diri sendiri bahwa manusia yang tak bisa mengontrol diri sendiri adalah manusia yang lemah. Ya, ketika kita tidak mampu ya mengontrol, mengelola emosi kita di saat kita mendapatkan rangsangan yang tidak baik, berarti di situ kita adalah orang yang terlemah menurut para ilmuwan. Itu nah, ya. Ini itu laptop digigit nih kan, bukannya martabak gitu. Oke ya. Jadi bagaimana? Ya, pikirkan hal-hal yang baik yang dapat mengalihkan pikiran kita dari amarah ya, dari emosi yang negatif tadi. Kemudian yang 5, buat diri Anda senyaman mungkin dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti mendengarkan musik kesukaan kamu ya. Kita kan punya lagu favorit masing-masing, ya pasti itu. Ya, kalau saya kan lebih senang lagunya lagu dangdut gitu. Memang apalagi lagu-lagu melo gitu. Walaupun agak sangar, hati tetap melo gitu ya. Jadi kemudian jalan-jalan, rekreasi ya dengan teman-teman kamu yang bisa heavy gitu ya. Jauhi orang-orang yang toksik ya, yang tidak ada gunanya. Karena apa namanya akan menjadi beban pikiran ya. Karena daripada istilahnya kita tidak bisa fokus dalam belajar, dalam kehidupan sehari-hari, lebih baik jauhi orang-orang seperti itu. Kemudian main game, ya ini yang cowok-cowok. Tapi saya lihat nih, yang cewek-ceweknya juga mahir main game, ya. Artinya kemungkinan ya, tapi jangan sampai berlebihan. Masih bisa dikontrol lah, kira-kira, ya. Ini reaksinya, ini orang-orang mencari kebahagiaan atau ketenangan atau menghindari dari hal-hal yang sifatnya tidak dapat menahan amarah gitu ya. Kemudian jangan biarkan emosi terus berlanjut. Sebelumnya berpikir panjang terlebih dahulu ya. Pikirkan akibatnya. Jadi ketika ingin berbuat sesuatu, pikirkan. Ada orang tua tuh sering bilang, pikirkan 100 kali dulu sebelum bertindak. Ya, karena apa? Karena kita nanti sifatnya menyesal itu selalu di akhir. Maka perlu kita berpikir, ya. Berpikir afala tatafakkarun dalam Al-Qur'an. Apakah kamu tidak berpikir, ya? Jadi gunakan akal pikiran yang Allah berikan kepada kita, yang tidak Allah berikan kepada makhluk lain seperti hewan, tumbuhan. Hewan itu nggak bisa berpikir, ya. Cuman bisa ada insting saja, gitu ya. Dia punya insting saja yang bisa dilatih, gitu ya. Oke. Kemudian jika kita mengetahui akibat buruk, jika kita marah, maka kita dapat mengendalikan amarah itu, ya. Ini ada dalam Al-Qur'an ya, dari ajaran kita ya. Baik, sebelumnya ini sudah penyampaiannya. Kita coba saksikan
ada video sebab akibat dari orang yang suka marah gitu ya. Ini video lama, tapi nggak apa-apa, kita coba putar ya. Anak-anakku nanti boleh lihat, nanti Bapak minta refleksinya dari tayangan video tersebut. Sebentar ya. Saudara, hanya karena hal yang sepele, seseorang bisa membunuh keluarga dekatnya sendiri, seperti yang terjadi di Kendari dan Jakarta. Komunikasi antara anggota keluarga dan pendampingan dari ahli kejiwaan diperlukan untuk menghindari adanya gejolak emosi tidak terkontrol. Awalnya pembunuhan sadis seorang bapak dan ibu serta cucunya di Kendari, Sulawesi Tenggara dicurigai dilakukan anak kandungnya sendiri. Tetapi berdasarkan petunjuk tulisan darah korban Lahajul Basri yang mengacu pada identitas pembunuh, polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata adalah keponakannya sendiri yang tersinggung hanya diberi uang Rp5.000 untuk membeli mie instan. Kalau mau makan, tuh ini saja. Aduh, ikan itu sementara. Lu kasih uang tadi itu. Iya, karena juga ada ikan di rumah. Ini saya tahu. Saya udah ya bentar saya di ini uang Rp5.000. Dalam pandangan psikolog, hal-hal sepele dapat menjadi ketersinggungan luar biasa yang mendorong orang melakukan hal-hal yang kurang bisa diterima akal sehat. Kalau orang yang tidak punya masalah dalam ataupun kelainan dalam kejiwaannya, tentunya bisa jadi ini karena luapan emosi yang sudah tidak bisa dia kontrol kembali. Jadi kemungkinan besar adalah hal ini disebabkan oleh impulsivitas seseorang ketika dalam suatu situasi dan kondisi yang terjepit. Sebelumnya di Jakarta, seorang anak, Erik Harsowo, tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Ia diduga mengalami stres berat atau depresi. Saudara selama 4 tahun itu dikasih obat ya, saya tidak berhenti mama gue nggak mau. Jadi harus obat gitu deh, supaya pikirannya nggak galau, nggak kacau gitu. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa biasanya ketika dia melakukan pembunuhan, reaksinya adalah dia melakukan pembunuhan itu tanpa perasaan yang kita bisa kaitkan dengan rasa bersalah, rasa penyesalan ketika melakukan pembunuhan. Untuk itulah, jalinan komunikasi yang lebih baik di antara anggota keluarga perlu ditingkatkan dan juga diperlukan bantuan dari ahli kejiwaan untuk menghindari adanya gejolak emosi yang tidak terkontrol. Tim Liputan Ramaja TV melaporkan dari Jakarta dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke ya, ini ada lagi video yang terjadi 2 tahun yang lalu, ya. Ini kasus pembulian, bahkan betul-betul dengan kekerasan, ya. Kita lanjut dulu, nanti baru kita refleksikan, ya. Ini, nah. Nah, ya. Oke, sekilas saja. Kemudian dari tayangan 2 tayangan tadi dapat pertama dapat bisa Bapak simpulkan Pak sampaikan bahwa masalahnya cuma karena uang 5.000 sampai menghilangkan nyawa. Itu semuanya disebabkan karena tidak mampu mengendali diri dan amarah. Kemudian menuruti pikiran yang negatif gitu, yang didorong oleh, karena anak-anakku sekalian, diri kita ini ya dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala itu 2 sifat. Namanya fujuraha wa taqwa. Ada sifat fujur, sifat yang tidak baik, kemudian ada sifat takwa yang mengarahkan kepada hal-hal yang positif, ya. Ketika azan berkumandang melaksanakan sholat, bertemu dengan guru mengucapkan salam, menunduk atau berperilaku yang sopan gitu ya. Tapi sifat fujur nggak mau itu, nggak mau. Acuh saja, nggak usah lah dihargai ginian. Siapalah dia gitu. Jadi kita bersifat acuh gitu. Itu yang terjadi, ya. Maka ketika hal tersebut terjadi, maka akhir-akhirnya bermasalah dengan hukum lah, masuk kerana kriminalitas lah, kemudian kita pasti menyesal. Akhirnya ketika tidak mampu betul-betul kita selalu begitu, pasti di lingkungan kita akan menjauhi kita.
pasti akan dijauhi kita. Ya, itu. Jadi dari apa yang kita sampaikan di depan, Bapak minta teman-teman salah satu mungkin panitia bisa bantu Bapak untuk memberikan pandangan secara pribadi gitu terhadap tayangan di depan, atau mengapa kita perlu mempelajari pengendalian emosi dan marah gitu. Silakan. Mic-nya tadi mana ya? Silakan, sebutkan nama dulu, baru berikan pendapat Anda. Perkenalkan, nama saya Fania Putri Kinanti. Ya. Saya akan menjelaskan pentingnya kecerdasan emosional. Satu, kecerdasan emosional membantu individu mengelola stres dan kecemasan dengan lebih efektif. Dengan memahami dan mengelola emosi, seseorang dapat mengurangi dampak negatif dan stres dan meningkat kesejahteraan mental dan emosional. Dua, kecerdasan emosional meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan empati. Ini membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. 3. Memungkinkan seseorang untuk memahami dan merasakan emosi orang lain yang memfasilitasi hubungan yang lebih dalam dan penuh makna. 4. Kecerdasan emosional mendukung ketahanan atau resiliensi dalam menghadapi tantangan dan penuh perubahan. Oke, udah sangat ini ya, jelas sekali ya. Kita kasih aplaus buat teman-teman. Baik, terima kasih ya pada Pania udah memberikan pandangannya terhadap materi yang sudah disampaikan hari ini. Baik anak-anakku sekalian, ya mungkin demikian materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Selanjutnya nanti ya kita kedepannya tetap akan melaksanakan layanan klasikal ya. Kemudian Bapak harap ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pania tadi, bahwa dari kita mempelajari bagaimana cara mengendalikan emosi, kemudian kelola emosi kita ini, betul-betul membawa kita kepada ketenangan dalam bersikap, tenang dalam berbicara, kemudian dalam menghadapi segala hal gitu ya, baik negatif maupun positif. Kemudian Pak tanyakan, bermanfaat nggak materi kita hari ini? Ya, kalau bermanfaat ya, Bapak harap anak-anakku sekalian bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Jadi nggak ada lagi nanti kelas 10A Pak Nolis ditelepon kayak gurunya, melakukan pembulian gitu. Ada temannya gitu, baik secara verbal maupun secara fisik. Kita ini bersaudara ya. Tidak lama anak-anakku sekalian. Paling sekitar 2,5 tahun, mungkin tidak cukup lagi. Kita bersama. Udah itu kita akan berpisah. Di saat kita nanti kita punya kehidupan masing-masing, nah disitulah kita saling merindukan. Jadi kasihlah kesan yang positif selama belajar di SMA Negeri 2 ini, khususnya di kelas 10A. Jangan buat kecewa diri kita sendiri, apalagi orang tua kita, kemudian juga guru-guru kita. Gitu ya. Carilah berlomba-lomba untuk menjadi kebanggaan guru-guru orang tua kita, kemudian berprestasi ya, baik secara lokal maupun nasional. Itu harapan Bapak ke depan ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.